Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu contoh IPA modern, yaitu biogas. Sumber energi alternatif telah banyak ditemukan sebagai bahan bakar pengganti minyak. Salah satunya yaitu biogas. Pemerintah sudah saatnya mengalokasikan sebagian dari pengurangan subsidi BBM untuk mengembangkan biogas dari kotoran ternak ke seluruh pelosok negeri. Usaha ini tentu juga harus didukung dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk menerima teknologi baru. Prinsip biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan yang sebagian besar adalah berupa metana, di mana gas metan memiliki sifat mudah terbakar dan juga gas karbon dioksida. Kedua gas inilah yang merupakan komposisi dari biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri asidogen dan metanogen, di mana mikroorganisme tersebut akan merombak bahan organik secara optimal. Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester, yang berfungsi untuk menampung gas metana hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri. Jenis digester yang paling banyak digunakan yaitu model continuous feeding, di mana pengisian bahan organiknya dilakukan secara kontinus setiap hari. Besar kecilnya digester bergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan oleh banyaknya biogas yang diinginkan. Untuk membuat digester, diperlukan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu kali, batu koral, bata merah, besi konstruksi, cat, dan pipa prolon. Adapun lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat dengan kandang, sehingga kotoran ternak langsung disalurkan ke dalam digester. Di samping digester, harus dibangun penampung starch atau lumpur, di mana starch tersebut nanti dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik, baik padat dan cair. Banyak sekali manfaat apabila kita menginstal digester. Tidak hanya free energi, memperoleh gasnya, tetapi kita juga memperoleh pupuknya yang bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman, sayuran, dan lain sebagainya. Proses pembuatan biogas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Untuk lumpur akan mempermudah proses feeding atau memasukkan ke dalam digester. Langkah kedua yaitu mengalirkan lumpur ke dalam digester pengisian pertama. Keran gas yang ada di atas digester sebaiknya dibuka agar memasukkan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Selain itu, pada pengisian pertama diperlukan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Yang ketiga yaitu melakukan penambahan starter, biasanya menggunakan E4, kemudian disiraman segar dari rumah kotoran hewan atau RPH sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai dengan 5,5 meter kubik. Setelah digester penuh, keran gas ditutup sehingga terjadilah proses fermentasi. Total hari pembentukan biogas adalah sekitar 21 hari. Dalam hal ini, kita perlu membuang gas yang dihasilkan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-8, karena gas yang terbentuk adalah gas karbon dioksida. Hari yang ke-21, gas yang terbentuk adalah gas CO2. Hari selanjutnya baru terbentuk gas metan atau CH4 dari karbon dioksida mulai menurun. Berdasarkan beberapa riset, dihasilkan kemurnian metan mencapai
50%. Dalam hal ini sudah cukup bagus untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Mulai hari ke-21 dihasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Sekian video presentasi dari